Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pelajaran IPS semester genap kelas 9. Materi di sini tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita akan membahas tentang masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Garis-garis besar di sini saya akan jelaskan. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 WIB. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, sedangkan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Jadi sebelum proklamasi dibacakan, ada pendapat golongan tua dan golongan muda di sini, ya, sehingga Soekarno beserta keluarganya Hatta diasingkan di suatu kota kecil dinamakan Rengas Dengklok, daerah Karawang, Jawa Barat. Tujuannya di sini agar kedua tokoh tidak terpengaruh oleh hasutan Jepang. Pendapat mereka berbeda-beda. Golongan tua di sini berpendapat proklamasi kemerdekaan Indonesia itu akan dilaksanakan setelah diadakan sidang PPKI. Sedangkan tokoh golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan. Nah, setelah itu yang termasuk tokoh golongan tua ada Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Buntaran. Sedangkan tokoh golongan muda antara lain Sayuti Melik, Yusuf Kunto, Adam Malik, Dr. Muwardi, Khairul Saleh, dan Soekarni. Ada beberapa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI di sini dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Sedangkan sidang BPUPKI ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI di sini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ada beberapa gagasan dasar negara yang diusulkan menurut Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Gagasan yang diusulkannya yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan menurut Mr. Supomo 31 Juni 1945, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Gagasan menurut Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945 di sini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai masa akhir sidang pertama BPUPKI belum juga ditemukan ya dasar negara Republik Indonesia, maka dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang dinamakan panitia 9. Jadi tugas di sini panitia 9 mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pertemuan panitia 9 ini menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ada 9 tokoh di sini, yaitu Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hasim, Agus Salim, Muhammad Yamin. Sidang kedua BPUPKI membahas rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Dalam sidang ini, peserta sidang setuju dengan bentuk negara Indonesia kita, yaitu republik.
Adapun hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang pertama itu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Persiapan kemerdekaan Indonesia yang kedua, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI. Tugas utama PPKI di sini mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Ketua PPKI di sini Insinyur Soekarno, wakil Muhammad Hatta, penasehat Ahmad Subarjo. PPKI itu dilantik oleh Jenderal Terauchi. Persidangan resmi PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat, di mana proklamasi mempunyai arti penting, yaitu bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri berhasil mengusir penjajah dan menjadi jembatan emas dalam mencapai masyarakat baru yang bebas tanpa tekanan dan ikatan. Hasil sidang PPKI: A. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terdiri atas pembukaan, batang tubuh terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dipilih yaitu Insinyur Soekarno, sedangkan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Pembagian wilayah Indonesia pada saat itu terdiri dari 8 provinsi saja, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang D. Pembentukan kementerian. Di Indonesia, pertama kali setelah kemerdekaan Indonesia memakai sistem kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, bertugas di sini menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Maksud di sini yaitu Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan.